Cara beranggapan demikian cukup membantu untuk menemukan kelenturan batin saat kita mengalami suatu peristiwa, saat kita mengalami suatu kejadian atau situasi yang kita anggap sebagai masalah. Salam sejati, Rahayu. Coba diingat-ingat, pernahkah Anda mengalami situasi begini? Yang awalnya Anda anggap jelek, Anda anggap tidak enak, tidak menyenangkan, mengecewakan, atau menyusahkan. Ternyata, seiring berjalannya waktu, semakin kesini mengarah pada situasi yang lebih baik, lebih enak, lebih menyenangkan dari sebelumnya, dan tidak pernah Anda duga sebelumnya. Pernahkah Anda mengalami situasi demikian? Contohnya misal perpisahan. Sebagian besar orang menganggap bahwa perpisahan itu peristiwa yang menyakitkan. Katakan lagi sayang-sayangnya, malah diputusin. Sakitnya kan didengkul, ya enggak sih? Tapi justru karena perpisahan itu, siapa sangka malah ketemu pasangan baru yang lebih baik, lebih cocok. Atau ini, lamaran kerja ditolak, tidak diterima kerja itu rasanya nggak enak, kecewa dan sebagainya. Tapi justru karena itu, malah sukses merintis usaha kuliner misalnya, yang penghasilannya jauh berkali lipat melebihi harapan saat sebelumnya melamar pekerjaan. Yang tadinya dianggap kesusahan, ternyata merupakan awal dari kesenangan. Jadi saya ulangi, situasi yang awalnya dianggap jelek, dianggap tidak enak, tidak menyenangkan, ternyata seiring berjalannya waktu, semakin kesini mengarah pada situasi yang lebih baik, lebih enak, lebih menyenangkan dari sebelumnya, dan tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, poinnya di sini nih. Coba tarik anggapan ini ke dalam situasi saat dimana Anda hanya melulu melihat sisi jeleknya saja dari apa yang sedang Anda alami. Dan perhatikan apa yang terjadi kemudian. Cara beranggapan demikian cukup membantu untuk menemukan kelenturan batin saat kita mengalami suatu peristiwa, saat kita mengalami suatu kejadian atau situasi yang kita anggap sebagai masalah. Ya, memang benar, masalah itu tidak akan selesai hanya dengan beranggapan baik saja. Tapi setidaknya kita bisa lebih tenang dan tidak emosional dalam membuat keputusan. Dengan kata lain, tidak hilang akal dalam menyikapinya. Itu satu. Yang kedua, dengan beranggapan baik, maka potensi perasaan yang akan muncul di masa depan akan sesuai dengan apa yang dirasakan sekarang, apapun mode peristiwanya. So, bagaimana menyikapi peristiwa yang dialami, demikian potensi perasaan yang akan muncul di kemudian hari.
Masih ingat kan? Perasaan itu satu paket dengan bagaimana anggapannya. Anggapan sepaket dengan perasaan, mendorong sikap-sikap tertentu. Anggapan biru mendorong sikap biru. Anggapan merah mendorong sikap merah. Sikap mental sepaket dengan sikap fisik. Nah, perasaan atau emosi ini memancarkan getaran. Getaran ini memancar dan bisa mempengaruhi getaran-getaran di sekitarnya. Maka jika kita membudidayakan anggapan yang baik di lahan kita akan cenderung merasakan suasana yang enak, tenang, nyaman saat kita berada di sekitar orang-orang yang sama-sama pembudidaya anggapan baik. Dan kita akan cenderung merasakan suasana yang kurang nyaman saat berada di sekitar para pembudidaya anggapan jelek. Tabrakan, ya. Perbedaan anggapan ini menimbulkan tabrakan atau istilahnya apa ya? Konflik, ya, konflik. Maka untuk menjaga keharmonisan dibutuhkan rambu-rambu sebagai dasar toleransi. Kita sudah nyicil kupas-kupas ini di seri awal ya, di seri-seri awal. Jadi, anggapan baik menjadi benih dari buah-buah kebaikan selanjutnya. Anggapan jelek menjadi benih dari buah-buah kejelekan selanjutnya. Artinya, anggapan terhadap setiap peristiwa yang dialami sangat menentukan bagaimana kelanjutan ceritanya. Sikap jelek menarik pengalaman jelek di masa depan. Sikap baik menarik pengalaman baik di masa depan. Nah, perubahan dari kesialan ke kemujuran atau kemujuran ke kesialan itu bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, ya. Dan baik buruk itu bagaimana anggapannya sih? Termasuk keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian itu bagaimana anggapannya? Dan lagi, dualitas itu berpola. Tidak ada yang aneh. Menjadi aneh karena tidak memahami bagaimana sistem bekerja. Kenali rumusannya dan buktikan sendiri bahwa Andalah perancang dari pengalaman hidup Anda sendiri. Ada benih yang ditanamkan untuk nantinya berbuah atau tidak berbuah sama sekali. Tergantung apakah syarat dan ketentuannya terpenuhi atau tidak. Anda maunya mudah atau sulit, semua terserah Anda. Anda maunya bagaimana, semua terserah Anda. Ada orang yang selalu mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Semua terasa mudah. Pintu-pintu kemungkinan terbuka dengan tanpa upaya yang ekstrim. Mungkin Anda salah satunya. Sementara di sana, dengan privilege yang sama, orang lain harus melalui banyak kesulitan yang lumayan ekstrim untuk bisa mengejar pencapaian Anda. Dengan upaya dan privilege yang sama, hasilnya tidak selalu sama. Kenapa? Oke, terima kasih supportnya. Senang bisa menjadi bagian dari hal baik yang terjadi dalam hidup Anda. Sampai
sampai ketemu di lain kesempatan di frekuensi yang sama ya. Salam hangat dan sukses selalu. Salam sejati.